Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Zahra. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang relasi antar agama dan negara. Nah, jadi banyak sekali nih perbincangan tentang hubungan agama dan negara ini di tanah air kita ini. Perbincangan ini tuh seolah tidak ada habisnya tentang agama dan negara. Nah, sebagian orang ini menganggap memiliki relasi yang begitu kuat, sedangkan sebagian orang yang lainnya ini menilai memiliki jurang nih pemisahnya. Jadi itu antara agama dan negara. Relasi antar agama dan negara ini tidak hanya terdapat di negara kita, negara Indonesia. Hampir di berbagai belahan di dunia selalu terdengar diskusi mengenai agama dan negara. Dari diskusi-diskusi yang dilakukan, timbul nih pertanyaan, apakah terdapat hubungan antara agama dan negara? Timbul juga pertanyaan yang menyusul, apakah salah satu dari kedua yang menegasikan antara agama dan negara ini, adakah salah satu yang lainnya? Nah, ketika kita memahami jawaban dari pertanyaan yang tadi, suasana kehidupan beragama dan berbangsa kita langsung bisa damai dan harmoni. Sebagai seorang yang beragama di dalam sebuah negara ini, sebenarnya agama di Indonesia ini ditempatkan pada tempat yang sangat strategis. Sekalipun disebutkan bahwa Indonesia ini bukan sebagai negara yang berdasarkan agama. Pemerintahnya ini memberikan perhatian yang sedemikian luas dan besar terhadap kehidupan beragama. Sejak kita lahir, pemerintah negara ini menunjuk satu kementerian yang bertugas melakukan pembinaan dan juga bertugas melakukan pelayanan terhadap semua agama yang ada di Indonesia ini. Nah, tidak hanya sampai di situ saja, pelaksanaan ritual agamanya pun mendapatkan perhatian dan pelayanan dari pemerintah. Seperti dalam penyelenggaraan ibadah haji dan puasa Ramadan bagi umat muslim, pemerintah ikut mengambil bagian dalam penentuan awal dan akhir Ramadan. Nah, demikian pula pada peringatan hari besar keagamaan, semua agama ini dijadikan hari libur. Jadi saat misalnya Natal libur. Namun tidak bisa dipungkiri juga nih, dalam beberapa hal ada sebagian pihak yang menuntut lebih dari itu. Misalnya agar hukum Islam dijadikan sebagai dasar hukum positif. Nah, usulan ini selain didasarkan atas pertimbangan bahwa umat Islam merupakan mayoritas penduduk di negara ini, juga dijamin bahwa jika usulan itu disetujui, pemeluk agama lain akan tetap terlindungi. Hal itu memang dimungkinkan, karena hukum Islam sesungguhnya akan melindungi siapapun, termasuk bagi mereka yang memeluk agama lain. Begitu pula muncul isu di wilayah yang mayoritas masyarakatnya beragama non-muslim yang mengajukan tuntutan serupa. Aspirasi-aspirasi tersebut memang selalu muncul dan mewarnai kehidupan beragama. Terkadang juga masuk ke ranah politik. Keinginan itu sepertinya sulit dipenuhi atas dasar pandangan bahwa negeri ini bukan berdasar agama, melainkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Agama tidak dijadikan sebagai dasar mengatur negara, tetapi agama diposisikan sebagai pedoman berperilaku dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari. Namun, nilai-nilai universal agama seperti keadilan, kejujuran, saling menghormati sesama, kasih sayang, kebersamaan, dan bermusyawarah dijadikan sebagai sumber atau roh dalam menyusun berbagai aturan, pedoman, dan bahkan undang-undang negara. Nah, agama-agama negara dalam konstitusi harus diakui. Persoalan relasi antar negara dan agama di Indonesia ini selalu mengalami pasang surut, sebab relasi keduanya tidak berdiri sendiri, tetapi dipengaruhi persoalan-persoalan lain seperti politik, ekonomi, dan juga budaya. Pembahasan mengenai relasi agama dan negara yang akan berlaku di Indonesia sudah dimulai para pendiri bangsa. Menjelang kemerdekaan Indonesia, para tokoh pendiri negara dari kelompok nasionalis Islam dan nasionalis terlibat perdebatan tentang dasar filsafat dan ideologi negara Indonesia yang akan didirikan kemudian. The Founding Fathers menyadari betapa sulitnya merumuskan dasar filsafat negara Indonesia yang terdiri atas beraneka ragam etnis, ras, agama, serta golongan. Awalnya golongan Islam menghendaki negara berdasarkan syariat Islam, tetapi golongan nasionalis tidak setuju dengan usulan tersebut.
Kemudian terjadilah suatu kesepakatan dengan ditandatanganinya Piagam Jakarta yang dimaksudkan sebagai rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia pada 22 Juni tahun 1945. Pendiri negara Indonesia menentukan pilihan yang khas dan inovatif tentang bentuk negara dalam hubungannya dengan agama. Pancasila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, dinilai sebagai paradigma relasi negara dan agama yang ada di Indonesia. Selain itu, melalui pembahasan serius disertai dengan komitmen moral yang tinggi, sampailah pada suatu pilihan bahwa negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan asas atas ketuhanan yang Maha Esa, mengingat kekhasan unsur-unsur rakyat dan bangsa Indonesia yang terdiri atas berbagai etnis, suku, ras, dan agama. Tampaknya founding fathers kita sulit untuk menentukan begitu saja bentuk negara sebagaimana yang ada di dunia. Sesuai dengan prinsip negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa, agama-agama di Indonesia ini merupakan roh atau spirit dari keutuhan NKRI. Akan tetapi, hal itu bukan berarti Indonesia merupakan negara terokrasi. Relasi yang terjalin antara negara Indonesia dan agama ialah relasi yang bersifat simbiosis mutualisme, yang satu dan lainnya saling memberi. Dalam konteks ini, agama memberikan kerohanian yang dalam, sedangkan negara menjamin kehidupan keagamaan. Dalam Undang-Undang Dasar, Indonesia menegaskan bukan negara agama, melainkan negara hukum. Hukum menjadi panglima dan kekuasaan tertinggi di atas hukum. Asas keimbangan dalam relasi ini, penataan hubungan antara agama dan negara juga bisa dibangun atas dasar checks and balance, saling mengontrol dan mengimbangi. Dalam konteks ini, kecenderungan negara untuk hegemoni sehingga mudah terjerumus bertindak represif terhadap warga negaranya harus dikontrol dan harus diimbangi nilai ajaran agama-agama yang mengutamakan menebarkan rahmatan lil alamin atau rahmat bagi seluruh penghuni alam semesta dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Di sisi lain, terbukanya kemungkinan agama-agama disalahgunakan sebagai sumber-sumber landasan dan praktik-praktik otoritas ini juga harus dikontrol dan diimbangi peraturan dan norma kehidupan kemasyarakatan yang demokratis yang dijamin dan dilindungi negara. Relasi ini merupakan jalan tengah dan bisa diterima semua kalangan, baik secara historis maupun secara yuridis. Negara Indonesia dalam hal relasinya dengan agama menggunakan paradigma Pancasila. Indonesia bukan negara agama karena negara agama hanya mendasarkan diri pada satu agama. Tetapi negara Pancasila bukan juga negara sekuler karena negara sekuler sama sekali tidak mau terlibat dalam urusan agama. Nah, berikut materi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.